Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Nurjana SE MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian Ibu Erwina SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya. Baik, perkenalkan, nama saya Alan Maulana Saputra, NIM 19.023 61201125, Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jema Palopo. Adapun judul proposal yang saya ambil yaitu pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor produksi yang mencapai tujuan penting dalam suatu pencapaian tujuan. Setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan perusahaan. Perusahaan air minum Tirta Mangkaluku merupakan perusahaan yang bekerja pada bidang pengelolaan air minum. Perusahaan ini terletak di Jalan Pungsimpin, Latupa, nomor 22, Kota Palopo. Perusahaan ini memiliki visi menjadi salah satu PDAM terkemuka di Indonesia dan memiliki misi meningkatkan kemampuan SDM. Selanjutnya, tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Selanjutnya, hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Selanjutnya, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan November sampai dengan bulan Desember 2021, yang bertempat di perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Jalan Pungsimpin, Latupa, nomor 22, Kota Palopo. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan langsung ke tempat penelitian untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para karyawan perusahaan air minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk bertujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara penanya dan responden. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat, bukan berupa simbol, angka, atau bilangan. Sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui sumber perantara, dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Yang kedua, data sekunder, merupakan suatu data peneliti yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder umumnya yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2014, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PAM Tirta Mangkaluku tahun 2021 yang berjumlah 290 karyawan. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dalam sampel, peneliti harus berhati-hati dan
memenuhi aturan pemilihan sampel. Namun demikian, mutu suatu pendidikan tidak semata-mata dilakukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar teorinya. Rancangan penelitian dan pelaksanaan serta pengelolaan menurut Umar 2005 untuk menentukan jumlah sampel, maka digunakan rumus Slopin dengan tingkat kesalahan 10%. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas, yaitu validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Yang ketiga, analisis regresi linear sederhana, yaitu analisis yang digunakan untuk menguji atau membuktikan pola hubungan fungsional antara variabel kualitas kehidupan kerja yang disimbolkan X dan kinerja karyawan yang disimbolkan Y. Itulah hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.